Teropong KLC, transparan dan terpercaya. Voice of the voiceless. Selamat malam Pak Roy. Ya, selamat malam Pak Aziz. Apa kabar Bang? Sangat baik. Tampaknya senang sekali hari ini. Iya. Ini Pak Jokowi sudah kembali lagi ke Jakarta. Mungkin butuh komentar dari Pak Roy sebentar sebelum kita mulai ke konten. Tema kita malam ini adalah investasi, tantangan, dan pembangunan di Labuan Bajo. Saya butuh komentar dari Pak Roy selaku pengusaha NTT. Ya, bersyukur sekali karena begitu perhatian yang luar biasa dari Bapak Joko Widodo untuk Labuan Bajo Super Premium. Memang segala proses harus panjang, tetapi biarlah dengan kehadiran dan juga ASEAN Summit yang akan dilakukan di Labuan Bajo membuat kita lebih semangat. Meningkatkan segala proses itu, selalu mengikuti proses itu supaya benar-benar premium itu diciptakan kita semua. Dan kita sangat bersyukur memang dari seluruh presiden, tampaknya Pak Presiden Jokowi paling sering ke NTT. Terima kasih dan itu teristimewa di Labuan Bajo. Ya Pak Roy, ini sebentar lagi kita memasuki ASEAN Summit. Saya butuh komentar Pak Roy karena ini persiapan semakin mendekat. Kita lihat teman-teman dari kepolisian, bahkan dari Jakarta, dari seluruh angkatan, semua standby di Labuan Bajo. Komentar Pak Roy? Ya, mungkin sebelum saya berkomentar, Pak Aziz, perkenalkan dulu lah. Betul. Karena kata orang, tidak kenal maka tidak sayang. Roy Bulan. Roy Bulan, sarjana ekonomi, detail pendidikannya. Jadi saya asli Rote. Dan juga anak kelima dari 5 bersaudara. Dari ayah Daniel Yusuf Andreas Bulan dan ibu Yakobo Bulan Buloko. Dan juga saya kenapa melangkah ke Labuan Bajo, karena prinsip saya di mana ada berkat, di situ saya akan berusaha cari berkat itu. Memang nama Pak Roy sudah kita kenal cukup lama, dan yang kita tahu adalah salah satu pengusaha NTT yang sukses. Amin. Bahkan sudah melakukan ekspansi kemana-mana, bahkan di Kalimantan. Dan saya mendapat kabar bahwa Pak Roy sedang meneropong investasi di Labuan Bajo. Ya, saya kira sebagai putra NTT, saya pribadi merasa terima kasih sekali Pak Roy. Dan itu memang sewajarnya bagi kami anak-anak daerah yang mau mendukung, mensupport, dan membangun daerah sendiri dengan kekuatan kita. Karena segala usaha adalah dua yang harus utama. Kemampuan dan kemauan dan kemampuan. Ada kemauan, tidak ada kemampuan, tidak bisa. Ada kemampuan, tidak ada kemauan, maka tidak sejalan. Wah, seru nih. Ini akhirnya kita harus menukik pada persoalan atau tema kita sesungguhnya. Investasi, tantangan, dan pembangunan di Labuan Bajo. Kita mulai mengulas satu-satu. Investasi. Silakan. Dari kacamata Pak Roy sebagai putra NTT dan juga sebagai pengusaha dari NTT, apa yang Pak Roy baca dari investasi yang saat ini sedang dibangun di Labuan Bajo? Saat ini Labuan Bajo bukan saja menjadi pusat perhatian Indonesia, tetapi sudah pusat perhatian mendunia. Melihat bagaimana Labuan Bajo adalah surga, salah satu surga di bumi, yaitu Labuan Bajo. Dan kita orang asli Nusa Tenggara Timur harus berbangga, sangat berbangga bahwa Labuan Bajo masuk salah satu destinasi wisata internasional dan keajaiban dunia. Itu yang luar biasa. Dan juga kita mempunyai kemampuan sehingga bagaimana orang lain bisa menarik atau orang lain bisa tertarik dengan Labuan Bajo. Bagaimana anak-anak daerah harus bisa bersaing secara sehat untuk membangun Labuan Bajo itu sendiri. Karena tidak segampang dibuat sebuah branding bahwa Labuan Bajo adalah super premium. Tetapi jangan kita termakan saja dengan super premium. Tetapi bagaimana upaya kita meningkatkan segala kualitas untuk mengikuti sebuah proses sehingga super premium itu benar-benar kita hadirkan untuk masyarakat. Terutama pariwisata internasional. Baik. Dan supaya kita tidak dicap orang lain, kita menjadi buruh atau nonton di tanah sendiri gitu kan. Nah ini Pak Roy kebetulan adalah pengusaha asli NTT. Nah sini saya ingin mendapatkan sebuah analisis ya tentang investasi hari ini. Karena begitu banyak yang kita lihat, ada yang dari Jakarta, bahkan ada yang dari luar negeri. Saya mengamati, Commodore Club nih, mengamati. Nah ketika JW Marriott
sudah berinvestasi di Labuan Bajo, itu berarti teropong dunia internasional, apalagi Amerika misalkan. Nah itu sudah masuk ke Labuan Bajo. Tanggapan Pak Roy? Sangat luar biasa. Mhm. Bagaimana kita pemain, pengusaha Mhm. lokal maupun nasional melihat bahwa kita dapat mengukur skala investasi. Kalau JW Marriott sudah masuk di Labuan Bajo begitu sangat luar biasa. Ya. Bagaimana kita bisa melihat sebuah peluang yang luar biasa. Mhm. Tapi tentu pula semua itu tidak gampang tercipta dengan begitu saja, harus semua proses. Dari segala infrastruktur, kerjasama antara birokrat dengan pengusaha dan masyarakat tidak bisa terpisahkan. Jadi luar biasa, kita harus sama-sama bergandengan tangan mewujudkan super premium. Itu memang terbukti nyata. Jadi bukan hanya sebuah slogan untuk kita saja. Ya, ini saya ingin mendapatkan, ini Pak Roy kan sudah melalang buana juga di dunia bisnis. Saya kira punya catatan mengenai investasi ya. Iya. Nah, pengalaman Pak Roy ketika berinvestasi A atau B, bagaimana? Misalkan soal sumber daya manusia, soal infrastruktur dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Pak Roy? Iya, kalau saya lihat proses untuk dari Labuan Bajo menjadi sebuah super premium, super premium, saya lihat memang tidak terlalu panjang ya. Oke. Ya, tetapi jangan kita melihat waktunya. Oke. Tapi bagaimana kita punya komitmen untuk bekerja sama. Karena tidak ada hubungan yang terputus antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Kita berbicara tentang investasi dan sumber daya manusianya. Jadi harus kerjasama. Terutama para investor mau berinvestasi di Labuan Bajo, bagaimana keterikatan antara Pemda setempat dengan kebijakan-kebijakan yang dapat mempermudah sehingga kita punya daya tarik yang lebih spesial untuk berinvestasi di Labuan Bajo. Nah ini saya sering mendengar ini menyangkut sumber daya manusia. Faktor yang paling sering didiskusikan orang-orang di luar bahwa sumber daya orang NTT masih di bawah angka rata-rata. Nah, saya kepingin dapat catatan itu dari Pak Roy, apalagi sebagai putra NTT. Betulkah memang kita memang di bawah rata-rata atau memang ada faktor X lain? Saya berpikir begini, kalau untuk mengatakan bahwa sumber daya kita masyarakat NTT di bawah rata-rata, saya sangat tidak setuju. Terutama saya sendiri orang NTT. Iya. Ya. Karena sumber daya kita sangat luar biasa, terutama sumber daya manusianya. Kita bisa lihat saja, banyak penghargaan anak-anak NTT itu luar biasa. Tetapi belum diberikan kesempatan dan belum diarahkan yang jadi lebih baik seperti apa. Contohnya saja, ini cuman hanya berbicara tentang packagingnya, kualitasnya udah luar biasa anak-anak NTT. Tetapi bagaimana kita mengarahkan mereka untuk jadi lebih baik, itu saja. Nah ini menarik ini kata mengarahkan ini. Nah ini soal partisipatif ya. Nah mengarahkan, misalkan ada seseorang bekerja di sebuah korporasi, kan yang mengarahkan itu kan manajemennya. Iya. Nah selain manajemen ada faktor eksternal. Misalkan soal government, pemerintah. Nah, apakah goodwill pemerintah turut mendukung sumber daya ini supaya tampak terlihat cerdas, bisa gitu. Nah, Pak Roy mengamati ini dari sisi pemerintah. Ya, tentu pula begini, tidak gampang kita membalikan tangan ya. Kerjasama pemerintah dalam hal ini menciptakan sumber daya dan juga banyak pelatihan-pelatihan. Terutama pelatihan yang memprofesionalkan mereka. Ya, saya lihat untuk sumber daya luar biasa. Tetapi bagaimana bisa mereka, ini kita berbicara tentang turis ya. Bagaimana melayani dengan profesional, melayani dengan senyuman ya. Betul. Ya, bagaimana itu harus kita menggugah para wisatawan dapat kembali dan kembali. Kalau salah satu menarik daerah wisatawan itu mereka nyaman di tempat yang mereka tuju. Itu yang harus kita buat. Kenyamanan itu ya. Dan saya rasa kerjasama yang baik pemerintah, masyarakat, dan para investor seperti itu. Oke. Nah lebih menukik lagi ini masih seputar investasi karena kita ingin supaya ada semacam check and balances, simbangan ya. Iya. Nah pada level praktek
memang tampak SDM kita yang level menengah ke bawah ya, yang bukan sarjana, yang SMP, SMA, itu kan banyak juga di hotel-hotel. Nah, ada yang mengatakan begini, itu anak-anak sini masih kurang cepat nih, masih kurang responsif. Nah, masih belum ngerti tentang sini. Nah, saya khawatir bukan karena mereka bodoh, tapi mungkin saja manajemen kurang mengarahkan anak-anak itu lebih bekerja lebih baik. Nah, ada dua hal yang saya pantau. Nah, tetapi saya mau cek karena ini Pak Roy kan pengusaha nih. Nah, pengalaman Pak Roy mengarahkan SDM ini bagaimana gitu? Kita selalu memberikan mereka dorongan motivasi, terutama seperti katakan tadi. Mereka bukan karena kurang cekatan atau kurang respons, tetapi karena belum paham apa yang kita lakukan atau apa yang diperintahkan. Itu merupakan wewenang dari manajemen perusahaan untuk dapat membantu membina mereka. Di sini kita bermain presentasi, pembinaan, pendampingan. Jadi contohnya, misalnya begini, perusahaan kami mempunyai pegawai sekian untuk pelayanan ya. Kemudian dari 20 orang misalnya, kita bermain. 70 lokal, 30 luar. Ya. Kenapa kita berpikir seperti itu? Untuk membantu pendampingan mereka, untuk sistem mengarahkan mereka agar mereka masuk dalam standarisasi yang kita perlukan. Nah, artinya kita sudah temukan bahwa pentingnya manajemen untuk mengarahkan. Dan ini kualitas kontrol yang kurang, yang lemah. Kualitas kontrol bukan saja pada saat penyajian produksi, tetapi bagaimana proses dari proses manusianya, proses bahan bakunya, sehingga menjadi sebuah produksi. Itu kualitas produksi harus kita lihat. Dan itu melekat sekali. Bagaimana proses mulai dari awal hingga akhir menjadi sebuah produksi, proses yang panjang. Ya, itu yang terkadang kita lemah dalam melihat itu. Tapi sebenarnya satu kesatuan. Kadang-kadang ya seperti tadi Pak Aziz katakan bahwa kalau kita melihat secara kulit luar saja bahwa anak-anak ini kurang baik. Apakah mereka tidak mampu? Apakah mereka kurang sumber daya? Tetapi sebenarnya bukan. Karena kurang mengarahkan mereka. Kurang diarahkan. Ingat, tugas utama dari Labuan Bajo adalah super premium adalah harus bekerja keras. Karena untuk menciptakan sesuatu yang super premium itu tidak gampang. Karena kalau kita sudah menciptakan branding ya, bahwa super premium, wisatawan yang premium adalah orang-orang yang pintar dan sudah keliling dunia. Mereka sudah tahu skala premium seperti apa. Saya rasa begini ya, kita buat balance saja. Jangan teori dan praktek harus sejalan. Ya. Karena hubungan antara klien, hubungan antara pengusaha dan customer itu lebih banyak matang di lapangan, bukan secara teori. Lapangan yang menentukan. Nah, yang kita amati sekarang di Labuan Bajo investasi di bidang perhotelan, dan itu sangat menjamur. Kita lihat bahkan sampai arah Golmori orang udah mulai bersiap-siap untuk membangun resort, bangun hotel, dan hampir hotel-hotel berbintang. Saya rasa kedepannya pasti dengan sendirinya akan seperti itu. Munculnya banyak perhotelan ya, perhotelan berkelas ya. Pasti kedepannya akan dengan sendirinya akan berkembang seperti itu. Yang mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan atau ya pengunjung wisatawan yang datang pasti akan banyak yang bermunculan, terutama misalnya restoran, kafe-kafe pasti akan bermunculan. Ini seperti sayur-sayuran yang kita amati nih Pak Roy. Jadi kita sebagai putra daerah ini geram betul. Kenapa? Ini sayur datangnya dari Bima gitu kan. Ini faktanya begitu Bang. Jadi waduh, emang kita nggak bisa lagi nanam ini barang sayur. Nah padahal lahan kita subur. Nah menurut Pak Roy, nah apakah ini perlu? Karena ini kota pariwisata. Nah sekarang begini, ini kan bahan baku. Pasti menerima secara rutinitas. Dan tentu pula dimanapun pengusaha dia akan bermain otak mencari jalan keluar. Bukan saya katakan bahwa di Labuan Bajo kurang, tidak ada, tapi sangat kurang dalam untuk memenuhi kontribusi kebutuhan dari para hotel itu sendiri. Nah
Saya mengharapkan sebenarnya ini sebuah peluang. Ya. Bagaimana masyarakat bisa melihat peluang ini untuk bekerja. Mhm. Ya mungkin saya tidak terlalu paham ya, saya baru di Labuan Bajo, mungkin kultur ya, lahan atau apa bagaimana. Ya, sebenarnya harus tingkatkan semua. Ini sebuah peluang. Oke. Karena bagi kita pengusaha, kita mengharapkan bahan-bahan lokal yang memang berkualitas dan harga yang bisa kita jamin.